Horas, Horas, Horas. Balik ke Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Hadir di hadapan Anda, kita bahas isu-isu penegakan hukum yang tidak berdasarkan hukum, tidak adil. Ya, kami bersuara dari tepian Danau Toba. Oke, kali ini kita akan bahas ya bagaimana Kombes ini Irwan Anwar ya, yang merupakan Kapolresta Semarang ya, yang kemarin kita dengarkan RDP tentang kasus Gama Octapandi ya, seorang siswa SMKN Semarang yang ditembak dengan cara seperti menembak binatang ya di kebun binatang ya. Dan di situ Kombes Irwan Anwar ini ya memberikan hoax ya, ternyata dikoreksi kemudian ya, katanya akibat tawuran, padahal tidak ada, cuma alasan mepet-mepet saja menurut Propam Polda Jateng ya. Jadi apa yang ditampilkan juga, dugaan kuat saya ya, CCTV yang ditampilkan itu merupakan hasil penurunan resolusi juga ya, rekayasa juga, terlihat dari objek-objek yang tepinya lurus ya, seperti gerobak di depan Indomaret, baru tembok itu sudah mengalami seperti tepi-tepinya itu seperti gerigi. Itu indikasi kuat dilakukan penurunan resolusi, artinya PPI-nya atau kerapatan pixel per frame-nya itu sudah dikurangi, sehingga ketika ditampilkan jadi langsung algoritma pembesarannya bekerja sehingga tampak gerigi-gerigi itu ya, terutama tepi objek seperti gerobak di depan Indomaret itu yang bergerigi. Oke. Terus jadi kita tidak percaya ya omongan orang ini ya. Sebaiknya ini dipecat dan dipidanakan. Terutama ada kasus lain juga ya, Kombes Irwan Anwar ini ya, ternyata dia menjadi penghubung uang suap gitu antara mantan yang sudah terdakwa KPK ya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dari ini SYL ini Syahrul Yassin Limpo ini yang merupakan pamannya ya, paman dari Irwan Anwar ini, kepada suapnya kepada ex ketua KPK ya, Firly Bahuri. Oke, tadi koreksi ya, ternyata bukan Indomaret CCTV yang ditampilkan di RDP itu di depan Alfamart ya. Yaitulah objek-objek tadi itu ya, terutama gerobak itu saya lihat sudah mengalami downscaling atau penurunan resolusi ya. Untuk apa dikaburkan? Ya, untuk menyembunyikan fakta itu ada tidaknya senjata tajam ya yang dibawa oleh Gama ini dan rekan-rekannya itu gitu, untuk menyembunyikan, mengaburkan, sehingga tinggal narasi adanya sajam yang dibawa gitu ya. Nah, itulah rekayasa terus terjadi di Republik kita ini. Oke. Perihal tentang uang persahabatan 1,3 miliar ini ya, di mana 800 juta itu ya dibawa oleh Kombes Irwan Anwar ini ya, Kapolresta Semarang ini, yang sudah diperiksa beberapa kali. 800 juta ya dititipkan oleh SYL Syahrul Yassin Limpo kepada ex ketua KPK Firly Bahuri. Bayangkan ya, seorang Kapolresta membawa uang sogokan, uang suap. Oke, cerita detailnya kita dengarkan. Ya, saya ambil dari Tempo 3 Juli 2024 dengan tajuk uang persahabatan 1,3 miliar yang disebut Syahrul Yassin Limpo untuk ex ketua KPK Firly Bahuri. Syahrul Yassin Limpo, YSL, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023, mengaku telah menerima uang kepada mantan ketua telah memberikan uang kepada mantan ketua KPK Firly Bahuri sebanyak 2 kali. SYL merinci bahwa pemberian pertama sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk valuta asing, dan yang kedua sebesar 800 juta. Total uang yang diberikan SYL kepada Firly mencapai 1,3 miliar. 1,3 miliar ya, jadi 2 kali 500 juta dalam bentuk valuta asing, mungkin dolar ya. Yang kedua 800 juta, berarti dalam rupiah. Terus ia menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut tidak berkaitan dengan pengurusan perkara di Kementerian Pertanian karena sudah tidak ada masalah setelah SYL memeriksa hal tersebut dengan para bawahannya.
termasuk Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal. Pengakuannya. Terus? Tidak disebut apa-apa, tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil terus-menerus ini dan yang proaktif mengirim WhatsApp ke saya adalah Pak Firly. Ujar SYL saat menjadi saksi mahkota, saksi sekaligus terdakwa dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara, Senin 24 Juni 2024. Jadi pengakuan dari SYL ini ya, Syahrul Yassin Limpo yang sudah menjadi terpidana, bahwa yang aktif adalah melakukan WhatsApp kepada dia adalah Firly ini ya, Firly Bahuri ya, mantan Ketua KPK. Oke, lanjut. Menurutnya, penyerahan uang tersebut hanya bentuk persahabatan dirinya bersama Firly Bahuri kala itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firly sering duduk bersama saat rapat kabinet. Saya pikir persahabatan saja saya dengan Pak Firly. Saya sama-sama di kabinet dan biasa duduk berdekatan dengan beliau, kata Jadi dia. uang persahabatan karena sering rapat di kabinet dan sering duduk berdekatan pada saat rapat kabinet ya, 1,3 miliar dikasih uang persahabatan, pengakuan SYL. Oke. SYL menjelaskan bahwa penyerahan uang sebesar 500 juta kepada Firly dilakukan dalam bentuk falas, valuta asing, dengan bantuan ajudan dari kedua belah pihak. Penyerahan itu terjadi ketika Syahrul Yassin Limpo diundang untuk menyaksikan dan bermain bulu tangkis bersama Firly di Gor Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan untuk penyerahan uang sebesar 800 juta kepada Firly, Syahrul Yassin Limpo menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan melalui Kepala Polrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, yang juga merupakan saudaranya. Di sinilah pointernya ya. 800 juta ya, dari SYL ya, kepada Firly Bahuri, ex Ketua KPK, itu diantarkan ya oleh Kapolrestabes Semarang, ya, Kepala Polrestabes Semarang, Kombes Polisi Irwan Anwar. Bayangkan, polisi ya, mengantarkan uang suap 800 juta. Kenapa nggak dipecat orang ini ya? Dipecat dan dipidanakan. Nggak pantas sekali polisi malah, walaupun saudaranya, 800 juta ya. Alasannya uang persaudaraan, 800 juta. Ya kan banyak saudaranya SYL ini di kampungnya sana ya. Lebih baik kalau memang untuk uang persaudaraan, ya 800 juta dikasih aja ke saudara-saudaranya kan gitu. Ini justru Kombes Pol Irwan Anwar, Kapolresta Semarang, mengantarkan uang 800 juta. Dan sudah, ya saya baca di berita, sudah beberapa kali ini diperiksa oleh Bareskrim, ya. Tetapi tidak juga ditahan gitu loh. Sudah jelas-jelas terpidananya SYL sudah dipidana, nggak tahu itu berapa puluh tahun, 10 tahun, 12 tahun ya. Nah bayangkan, terus lanjut. Irwan yang mengantarkan, saya bertemu dengan Pak Firly dan dia memang pernah di bawah struktur Pak Firly sewaktu menjabat sebagai Kapolda di Nusa Tenggara Barat, ungkapnya. Alasannya karena kedekatan Firly dengan Irwan ya, Irwan Anwar ini pernah bawahannya Firly Bahuri itu, Irwan Anwar itu ya, di Kapolda NTB. Terus saya ambil dari tribunnews.com tanggal 24 Juni 2024. Syahrul Yassin Limpo ungkap Kombes Irwan Anwar jadi perantara pertemuan dengan Firly Bahuri. Ini hubungan ketiganya. Rupanya pertemuan itu terjadi karena adanya seorang perwira polisi yang menjadi perantara. Perwira polisi tersebut ialah Kombes Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang yang pernah diperiksa terkait perkara Firly Bahuri. Ternyata Irwan menjadi perantara karena merupakan keponakan SYL. Saudara mengenal juga yang namanya Irwan Anwar? Tanya Hakim Ponto. Saya punya kemenakan itu, jawab SYL. Polisi ya? Tanya Hakim. Memastikan. Polisi, kata SYL mantap. Apakah sepengetahuan saudara, Irwan Anwar yang menjadi penghubung saudara dengan saudara Firly Bahuri waktu itu? Tanya Hakim. Saya yang mengklarifikasi apa betul Pak Firly ini mau ketemu saya, ujar Syahrul Yassin Limpo. SYL mengaku meminta tolong karena sang kemenakan pernah menjadi bawahan Firly Bahuri saat bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat.
Karena ini kemenakan saya dan pernah bersama-sama, atau katakanlah pernah menjadi di bawah struktur Pak Firly sewaktu dia jadi Kapolda di NTB, tutur SYL. Karena pernah memiliki hubungan pekerjaan, maka Irwan disebut SYL menjadi jembatannya dengan Firly Bahuri. Jadi dalam hal ini, Irwan Anwar yang mengantarkan saudara ke Pak Firly. Awalnya seperti itu, ujar Jadi Hakim. makanya ya ini kan sudah moralitasnya sudah hancur nih ya Irwan Anwar ini ya sebagai Kapolresta lagi Semarang ya. Bayangkan mengantarkan uang sogokan 800 juta ya dari Menteri Pertanian saat itu ya Syahrul Yassin Limpo kepada Firly Bahuri 800 juta dan itu diantarkan oleh seorang kombes dan sudah diperiksa dan tidak ditahan. Ini hukum bagaimana dikatanya equality before the law, persamaan di depan hukum. Tetapi ketika polisi yang melakukan bahkan mengantarkan uang suap, uang sogokan itu malah tidak diciduk. Halo Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ini anak buahmu hancur, ini malah dikasih jabatan, bukan dipecat dan dipidanakan ya, malah dijadikan pejabat Kapolrestabes Semarang ya, pengantar uang suap, katanya presisi ya. Bersihkan dulu ke apamu, institusimu sebelum kau membersihkan orang lain ya, institusi lain. Saya desak itu ya, KPK atau polisi atau kejaksaan untuk menciduk ini Kapolrestabes Semarang ini ya, Kombes Irwan Anwar. Enak sekali ngantar uang suap 800 juta kok malah bebas dari pidana ya. Ini moralitasnya hancur sekali nih. Ayo lanjut, ada berita lain? Ada lagi dari Detik News Selasa 28 November 2023 dengan tajuk Kombes Irwan Anwar diperiksa lagi terkait kasus Firly Bahuri, peras Syahrul Yassin Limpo. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Pemeriksaan dilakukan hari ini setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Hari ini diperiksa, kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arif Adiharsa kepada wartawan Selasa 28 November 2023. Arif mengatakan pemeriksaan terhadap Kombes Irwan siang hari tadi, namun dia belum menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan tersebut. Oke. Sampai di situ. Jadi ternyata Kombes Irwan Anwar ini sudah diperiksa ya, saya baca di berita juga sudah beberapa kali, 4 kali mungkin ya, oleh Direktur Bareskrim Polri lah intinya gitu loh ya. Jadi saya desak Bareskrim Polri itu ya, meskipun kita pesimis ya, tetap aja kita desak ya. Hukum itu harusnya lebih tajam kepada institusi kalian, itu baru benar, daripada kepada masyarakat atau orang lain di luar institusi kalian gitu. Kalau kalian ingin membenahi ya kepolisian ini ya, kalau kalian masih sayang dengan institusi kalian yang memberi kalian makan setiap hari, setiap bulan ya, harusnya kalian harus menerapkan hukum yang lebih tajam kepada rekan-rekan kalian di institusi. Ini contohnya Kombes Irwan Anwar ini malah dikasih jabatan menjadi kepala kepolisian Polrestabes ya, Semarang ya. Udah berapa kali diperiksa tapi tetap aja lolos, licin. Jadi di mana persamaan di depan hukumnya? Kalau orang lain seperti itu langsung kalian tersangkakan cepat, kalian pidana, kalian tuntut gitu. Tetapi kalau sesama kalian selalu itu lambat prosesnya sehingga publik mengalami amnesia. Kalian ulur-ulur waktu itu sehingga lupa publik. Ya, kaitannya dengan Kombes Irwan Anwar ini ya, pengantar uang sogok 800 juta. Ya, terus menjelaskan kemarin waktu menjelaskan di Semarang juga tentang apa itu ya, pembunuhan Gamma Oktavandi itu, seorang siswa SMKN 4 Semarang. Dia juga melakukan hoax kan, katanya
akibat tawuran, padahal dikoreksi oleh Propam Polda Jateng. Itulah, bayangkan. Bayangkanlah orang ini seperti ini. Apa bisa masih dipercaya publik ya menangani kasus pembunuhan siswa tersebut ya? Sudah biasa, pertama saja Konvers sudah melakukan hoax dia ya, memberikan hoax penyesatan publik. Tetapi tidak ditangkap juga. Kalau orang lain seperti itu, penyesatan publik, hoax, sudah langsung kalian tangkap. Jenderal Listio Sigit Prabowo ini seorang Kapolresta, ya, Kapolrestabes, ya, memberikan konferensi pers, ya, penyesatan publik, tawuran, yang kemudian dikoreksi oleh Propam Polda Jateng. Tidak kalian apa-apain. Bayangkan orang semacam ini, bagaimana bisa dipercaya publik? Pengantar sogok, uang sogok 800 juta, penyesatan publik, dia bilang kaitannya dengan tawuran, padahal tidak. Hanya urusan pepet-memepet di jalan. Ya. Terus saya perhatikan ya, video CCTV yang disajikan di RDP DPR kemarin, ya, yang diterangkan oleh Kombes penipu ini, Irwan Anwar ini, ya, bayangkan ini, bagaimana dia mengantar uang sogok terus bisa kita percaya di RDP, ya, video CCTV-nya, ya, sangat-sangat kuat, ya, sangat-sangat kuat, ya, saya indikasikan itu hasil pengaburan. Untuk apa dikaburkan? Supaya tergiring publik bahwa Gama ini membawa senjata tajam. Ya. Dikaburkan sehingga ada narasi berikutnya, narasi rekayasa, yaitu membawa senjata tajam. Sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso. Digiring dengan cara dikaburkan. Ya, pergerakan-pergerakan Jessica, Mirna Salihin, Hani Jutabun di meja 54. Itu sengaja dikaburkan oleh AKBP saat itu, Muhammad Nur Al-Azhar, sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim, pelaku rekayasa dan penipuan ya, di persidangan. Bayangkanlah itu, menggunakan freeware, FreeMake dan Iretsop. Dan sampai sidang PK kemarin November 2024 tetap menipu manusia laknat itu. Ya, dia bilang Iretsop merupakan software bawaan dari DVR Telview FD161S. Iretsop adalah operating sistemnya adalah Windows. DVR Telview sistem operasinya Linux Embedded. Bayangkan, ketua pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia saja penipu. Bayangkan, rekayasa penipu. Layakkah institusi ini masih bisa dipercaya publik? Kalau saya pribadi tidak. Sepanjang Tito Karnavian, Krisnamurti, ya, sebagai petinggi Polda Metro Jaya saat itu, ya, yang mengantarkan bukti rekayasa ke Kejaksaan Tinggi, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, dan keenam jaksa penipu Ardhito Muardi, Sandi Andika, dan lainnya itu tidak ditangkap, tidak dipidana, ya, karena merekayasa video CCTV, menyajikan di persidangan oleh jaksa. Kalau mereka tidak ditangkap, maka saya tidak percaya lagi institusi-institusi itu. Ya. Sama, ya, rekayasa ini akan terus diulang dan diulang. Ya, kasus Kanjuruhan 3 jam video CCTV sengaja dihapus. Kasus KM50, ya, bahkan polisi meminta masyarakat di situ menghapus data HP dan video CCTV di warung. Begitu juga dibongkar juga itu rest area KM50. Ya, jadi ini sudah institusi ini perlu dibenahi nih, Mr. Prabowo. Mulailah dengan pecat itu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nggak ada benarnya itu. Ya, apa yang dilakukan adalah memperburuk, menjatuhkan kepolisian menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi. Ya, untuk apa dipertahankan? Sudah Januari ini nanti 4 tahun dia menjadi Kapolri. Ya, belum lagi perwira-perwira menengah yang terlibat kasus Verdi Sambo malah naik pangkat. Dibuat Listio Sigit Prabowo ini. Ini apa ini? Kapolri apa ini? Moralitas orang yang menghancurkan CCTV, merekayasa kasus Verdi Sambo malah naik jabatan.
Kan konyol ini Pak Prabowo. Ini orang nggak menjunjung tinggi moralitas sama public trust. Nggak peduli dia. Inilah, coba harusnya kan, ya Kapolrestabes Semarang ini, Irwan Anwar ini, harus digulung. 800 juta mengantarkan uang suap. Pertanyaannya sekarang sudah berapa kali dia melakukan di kasus lain. Itu loh, mana bisa kita percaya dia menangani kasus pembunuhan siswa SMKN itu ya. Kabur-kabur aja bisa kita lihat itu. Gayanya kayak menembak di kebun binatang kok. Itu, apa itu? Si Rubik, siapa itu namanya itu? Robik Zainuddin itu. Ya, dikatakan itu masih dilabel dengan kata pelanggar. Pelanggar kok membunuh dengan cara seperti kerasukan setan ya. Bayangkan orang lewat gitu ditembak itu kayak melihat rusa atau binatang ya. Jadi ditembak begitu. Masih dilabel lagi menjadi pelanggar. Itu kan pembunuhan berencana itu. Itulah bagaimana kita bisa percaya keterangan dari penjelasan dari seseorang yang mengantarkan uang suap 800 juta dari Syahrul Yassin Limpo, koruptor yang sudah dihukum, kepada ini mantan ketua KPK ya, Firly Bahuri. Bayangkan, ya harusnya kan gulung semua pihak kalau ini mau bersih Indonesia ini ya. Terserah Pak Prabowo lah bagaimana menyikapi ini ya, kami yang pasti bersuara terus, kecuali memang suara kami bakal dibungkam ya terserah lah. Oke, sekian dulu dari kami ya tentang hal ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Horas.